Halo semuanya, perkenalkan saya Winly Leong, mahasiswa jurusan Psikologi Mercu Buana Menteng. Berikut saya jelaskan apakah yang dinamakan manusia dalam filsafat manusia. Manusia pada eksistensinya merupakan makhluk hidup yang memiliki keistimewaan dan kemampuan yang sangat berkembang sehingga membuat manusia dapat menyelidiki hal-hal mendasar terkait segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kehidupannya. Keberadaan ilmu yang semakin berkembang dengan berbagai sudut pandang berupaya untuk mengetahui lebih banyak siapa tentang manusia itu sendiri, asal-usul, tingkah laku, kejiwaan, sistem kerja tubuhnya, gangguan, penyakit, dan interaksi dengan lingkungan, bahkan sampai pada kemungkinan-kemungkinan lainnya dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk memperkaya dan memperluas wawasan tentang manusia itu sendiri. Tentang manusia telah menjadi salah satu topik sentral sejak dari zaman pemikir Yunani kuno sampai dengan masa kini yang masih terus berkembang. Eksistensi manusia yang awalnya tidak lebih dari material belaka memunculkan pandangan lain bahwa manusia memiliki logika yang membuat dia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, dan kini berkembang suatu pemikiran yang melihat lebih dari sekedar logika, tetapi dari aspek kebebasannya sebagai manusia. Filsafat sains dan agama mencoba mengurainya dalam eksplanasi yang logik dan bahkan dengan pembuktian-pembuktian yang lahir dari hasil berpikir. Terkadang jawaban-jawaban dan eksplanasi yang diberikan tidak bisa diterima bagi sebagian orang. Demikian juga filsafat memiliki penjelasan dan konsep yang berbeda tentang manusia dan apa yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Filsafat menyediakan pijakan bagi ilmu untuk berkembang. Itulah mengapa filsafat disebut juga sebagai induk segala ilmu atau master scientiarum. Sehingga walaupun perkembangan ilmu semakin pesat, bukan berarti filsafat tidak berguna di masa kini. Karena filsafat senantiasa melihat pada hakikat seluruh realita. Di sisi lain, biologi merupakan kajian ilmu yang melihat segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan dan makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, dan melihat hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hampel 2008. Secara sederhana, biologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang dapat memberikan ruang yang luas untuk penelusuran tentang segala hal yang berkaitan dengan organisme hidup, sehingga memungkinkan untuk menggali pengetahuan tentang manusia itu sendiri. Memaknai kodrat manusia sebagai makhluk hidup menjadi kajian yang mendasari tulisan ini, menjembatani kedua aspek ilmu dengan mengungkap manusia secara psikologinya dari pandangan biologi. Oke guys, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.